Selamat pagi saudara-saudara. Untuk kuliah pagi ini kita akan membahas mengenai hak-hak dan pembinaan terhadap narapidana. Nah, untuk pembahasan tema tersebut, kita tidak bisa terlepas dari teori tujuan pemidanaan. Nah, kita bisa melihat salah satunya dari seorang ahli Bassiouni yang mengemukakan bahwa suatu pemidanaan itu dimaksudkan untuk memelihara tertib masyarakat, kemudian untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk resosialisasi narapidana, juga dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia dan mendatangkan keadilan. Nah, hal-hal tersebut itu harus diperhatikan secara komprehensif dalam pemberian pemidanaan terhadap seseorang. Nah, di sini kita juga bisa melihat teori tujuan pemidanaan yang sering kita dengar. Ada beberapa teori absolut, kemudian teori relatif, dan teori gabungan. Nah, untuk teori absolut sendiri, di situ dimaksudkan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap seorang yang melakukan satu kejahatan. Kemudian, di dalam teori relatif dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Sedangkan dalam teori gabungan, di situ merupakan satu kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan atau teori relatif. Nah, kalau kita membaca atau mencermati buku dari Prof. Edi dalam prinsip-prinsip hukum pidana, di situ ada satu teori lagi, yaitu teori kontemporer. Nah, dalam teori kontemporer itu meliputi teori efek jera, yang dimaksudkan bahwa pemidanaan ditujukan kepada pelaku supaya pelaku tidak mengulangi melakukan satu kejahatan atau tindak pidana. Kemudian ada teori edukasi. Nah, di situ dimaksudkan mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menilai mana satu perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, tentunya terhadap perbuatan yang buruk di situ akan dijatuhi suatu pidana. Kemudian ada teori rehabilitasi. Nah, di sini ditujukan kepada pelaku. Pelaku diperbaiki tingkah lakunya supaya menjadi lebih baik. Kemudian juga ada teori pengendali sosial ya, teori pengendali sosial. Nah, di sini pelaku diisolasi supaya tidak merugikan masyarakat. Jadi ditempatkan di suatu tempat tertentu, diisolasi, dijauhkan dari masyarakat. Kemudian ada teori keadilan restoratif. Nah, dalam teori ini dimaksudkan pemidanaan tadi ditujukan untuk memulihkan suatu keadaan seperti semula. Nah, di situ tidak ada upaya pembalasan. Nah, kita bisa melihat penerapan teori ini pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ ada satu proses diversi, di mana dalam penyelesaian suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, ada satu usaha untuk mempertemukan antara pelaku, korban, dan keluarga korban. Nah, di situ diharapkan ada satu bentuk musyawarah dalam penyelesaian satu tindak pidana. Nah, dari beberapa teori tujuan pidana tadi, sebenarnya pemberian pemidanaan terhadap seseorang di situ atau pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan satu tindak pidana itu dibenarkan karena ada beberapa alasan atau dasar yang membenarkan atau yang membolehkan.
yaitu bahwa satu kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan agama dan moral. Kemudian, satu kejahatan itu dianggap membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kejahatan juga bisa menghambat tercapainya pembangunan nasional. Nah, dari situ kita juga bisa mengambil satu kesimpulan atau satu konklusi bahwa satu pemidanaan itu tetap harus memperhatikan beberapa hal yang tidak boleh merugikan pada si pelaku atau subjek hukum. Jadi pemidanaan di situ tetap harus mengandung beberapa unsur kemanusiaan. Jadi narapidana di situ tetap dianggap sebagai manusia, tidak dianggap sebagai objek. Karena kita sekarang sudah menggunakan undang-undang pemasyarakatan dan modelnya atau bukan menggunakan ini ya, reglemen penjara. Jadi di situ sudah mengacu atau mulai berubah pola pikirnya, seseorang narapidana itu dianggap sebagai subjek bukan objek. Kemudian di dalam pemidanaan juga harus terkandung unsur edukatif. Maka ada proses pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku. Kemudian di dalam pemidanaan juga harus terkandung unsur keadilan. Keadilan di sini tidak hanya semata-mata bagi pelaku, tapi juga untuk korban dan masyarakat. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam pemberian pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana. Di Indonesia sejak tahun 95 diundangkan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan. Nah, dalam undang-undang ini penekanan terletak pada pembinaan terhadap warga binaan, di mana pembinaan itu dilaksanakan secara terpadu antara pembina, kemudian pihak yang dibina, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahannya dan diharapkan bisa memperbaiki diri serta tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka bisa berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga masyarakat. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa terhadap narapidana diberikan hak-hak. Kalau kita lihat di dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan ini terdapat 13 hak yang diberikan kepada narapidana. Nah, sebenarnya dari hak-hak ini kita bisa mencermati ada beberapa hak yang belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh narapidana. Kalaupun misalnya dinikmati oleh narapidana, nah itu pihak lapas sendiri masih melakukan satu kerjasama dengan pihak di luar lapas. Memang di sini pihak lapas dimungkinkan untuk melakukan satu kerjasama di dalam penyelenggaraan pembinaan. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan pada atau dengan instansi pemerintah terkait, atau bisa juga dengan badan-badan kemasyarakatan, ataupun perorangan yang kegiatannya bisa menunjang pembinaan narapidana. Nah, tadi saya katakan ada beberapa hak yang memang sudah dipenuhi oleh pihak lapas, tetapi tadi melakukan satu kerjasama dengan pihak lain. Seperti hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya memang ini, hak ini akan diberikan kepada anak yang melakukan satu tindak pidana. Bukan di lapas, tetapi di LPKA. Nah, kemudian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memang pihak lapas memberikan hak kepada setiap narapidana yang merasakan
atau menderita satu gangguan sakit bisa melakukan pemeriksaan ke klinik lapas. Tetapi untuk gangguan-gangguan yang sifatnya besar atau sakit yang sifatnya berat itu perlu pengobatan di luar lapas. Kemudian hak mendapatkan bacaan atau info dari mass media. Nah, ini pihak lapas juga menyediakan ini, tetapi mungkin dirasa masih terbatas. Seperti kesempatan dari narapidana untuk melihat atau menikmati siaran televisi. Mereka bisa menikmati siaran televisi, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu atau pada waktu siang hari. Kemudian mass media. Kalaupun ada, jadi pihak lapas itu berlangganan surat kabar misalnya, saya kira belum bisa memenuhi kebutuhan dari semua narapidana, karena tentunya pihak lapas juga terbatas dalam berlangganan mass media. Kemudian kunjungan keluarga. Nah, selama ini adanya kunjungan keluarga atau hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan jam tertentu. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah tempat kunjungan itu dilakukan di tempat yang bisa dikatakan terbuka. Jadi privasi dari narapidana kurang terjamin atau agak terganggu. Nah, kalau kita melihat praktek di beberapa negara, ada satu kunjungan khusus yang berupa conjugal visit. Jadi kunjungan dari keluarga inti ataupun pasangan. Saya kira ini di Indonesia perlu dikembangkan model kunjungan bagi narapidana yang sifatnya privat atau pribadi. Nah, ini beberapa hal yang saya kira perlu mendapat perhatian dari pemerintah berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana untuk ke depan. Nah, dalam rangka pemenuhan hak-hak narapidana dan memberlakukan narapidana sebagai subjek, maka di dalam pembinaan perlu diperhatikan asas-asas yang meliputi pengayoman, yaitu memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga negara yang berguna ketika kembali ke masyarakat karena dibekali dengan pembinaan keterampilan maupun kepribadian. Nah, di sini pengayoman juga ditujukan kepada masyarakat karena diharapkan dengan pemberian pembinaan tadi, narapidana tidak melakukan pengulangan untuk melakukan satu tindak pidana. Kemudian adanya persamaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana. Jadi di sini dalam pembinaan terhadap narapidana tidak ada pembedaan antara narapidana satu dengan yang lainnya. Kemudian pemberian pendidikan dan pembimbingan terhadap narapidana diberikan hak-hak ini dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, kemudian pendidikan kerohanian, kesempatan untuk menunaikan ibadah dan yang lainnya. Nah, untuk penghormatan harkat dan martabat, terhadap narapidana tadi diberlakukan sebagai subjek hukum, artinya dia tetap dipandang sebagai manusia. Kemudian narapidana juga dalam pemenuhan hak-haknya tadi, ketika melakukan hubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu di sini tetap harus diprioritaskan. Nah, hak berhubungan dengan keluarga, meskipun hanya saya katakan tadi pada waktu-waktu tertentu ataupun jam-jam tertentu dan pada situasi atau kondisi yang dirasa kurang menjamin privasi si narapidana, tetapi masih ada kemungkinan narapidana mempunyai hak atau bisa melakukan komunikasi dengan anggota keluarga.
Kemudian dengan masyarakat juga narapidana diharapkan tetap bisa berhubungan dengan masyarakat umum, seperti misalnya apabila masyarakat dari luar bisa melakukan kunjungan ke dalam lapas, atau sebaliknya narapidana diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat di luar, misalnya dengan cara asimilasi, atau misalnya ketika melakukan program cuti mengunjungi keluarga. Dalam proses pembinaan, di sini ada pihak yang menjadi pelaksana dari pembinaan itu, yaitu petugas pemasyarakatan yang terdiri dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, dan pembimbing pemasyarakatan. Nah, di dalam pembinaan itu sendiri, di dalam undang-undang pemasyarakatan, sudah ada satu pengaturan mengenai dasar penggolongan pembinaan, yang meliputi pembinaan itu harus dengan memperhatikan umur dari narapidana, jenis kelamin, kemudian masa pidana, jenis kejahatan, dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari si narapidana. Nah, kalau kita melihat ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kemudian ada lapas dewasa. Nah, di sini memang ini untuk penempatan narapidana berdasarkan umur. Kemudian ada lapas narkotika, lapas khusus tipikor, kemudian juga ada lapas umum, kemudian ada lapas wanita. Nah, ini lapas-lapas ini untuk penempatan narapidana-narapidana tertentu. Tetapi kembali lagi, untuk pembinaan tetap harus memperhatikan dasar-dasar penggolongan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Harapannya apa? Dengan adanya dasar penggolongan ini, pembinaan yang diberikan kepada narapidana itu nantinya tepat. Jadi pihak yang dibina atau narapidana merasakan manfaat dari pembinaan, dan ketika selesai masa hukumannya, pembinaan yang diperoleh selama masa hukuman itu benar-benar bermanfaat. Dan ketika kembali ke masyarakat, narapidana akan menjadi warga negara yang baik. Tentunya di sini diharapkan tidak melakukan pengulangan satu tindak pidana atau melakukan satu residif. Nah, Undang-Undang Pemasyarakatan juga menetapkan tahap-tahap dalam proses pembinaan. Di sini meliputi 3 tahap. Tahap awal itu dimulai ketika narapidana masuk sampai dengan masa sepertiga dari hukumannya. Kemudian tahap lanjutan itu setelah sepertiga masa hukumannya sampai 2/3 dari masa pemidanaan. Kemudian tahap akhir ini dimulai setelah 2/3 dari masa hukumannya sampai hukuman itu selesai. Nah, pada tahap awal dan tahap lanjutan, ini proses pelaksanaan pembinaan dilakukan di lapas. Sedangkan untuk tahap akhir, pembinaannya dilakukan di luar lapas. Nah, di sini pihak yang menjadi pelaksana adalah Balai Pemasyarakatan. Untuk proses pengalihan tahap-tahap pembinaan dari tahap satu ke tahap lainnya, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir, di sini ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Nah, sidang TPP ini di dalam pengalihan pembinaan tadi itu dengan mendasarkan data atau informasi dari pihak pembina pemasyarakatan, dari pihak pengaman pemasyarakatan, dari wali narapidana, dan dari pembimbing kemasyarakatan. Nah, TPP ini, lembaga TPP ini, anggotanya terdiri dari pejabat lapas dan pegawai Bapas.
dengan adanya lembaga TPP ini yang mempunyai tugas-tugas memberikan saran tentang bentuk program pembinaan maupun pembimbingan, kemudian menilai pembinaan narapidana, juga menerima keluhan atau aduan dari narapidana, maka diharapkan pengalihan tahap-tahap pembinaan dan pemberian pembinaan terhadap narapidana diharapkan sesuai dengan harapan dari Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu narapidana menginsafi kesalahannya dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana serta menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, kiranya ada beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan proses pembinaan terhadap narapidana. Nah, di sini perlu ada peningkatan pembinaan, baik untuk pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Kemudian, peningkatan sumber daya manusia, baik itu pada jumlah, kualitas SDM maupun dedikasinya. Nah, kemudian untuk menunjang hal tersebut, pemerintah perlu memberikan satu perhatian yang lebih berkaitan dengan proses pembinaan, terutama pada pendanaan. Nah, ini diharapkan hal ini kalau dilakukan secara baik, maka persoalan-persoalan yang sering kita dengar mengenai kejadian-kejadian di lapas seperti overkapasitas, kemudian residif, kemudian adanya kerusuhan ataupun perkelahian antar napi, maka hal itu akan tidak terulang lagi atau tidak akan terjadi lagi.